Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 11 Februari 2023. Hari ini didedikasikan gereja sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Kita diajak untuk berdoa bagi mereka yang saat ini sakit. Biarlah Allah menjamah mereka, mengaruniakan pemulihan segala yang terbaik dan rahmat kesembuhan. Mari kita bawa mereka dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas karunia kehidupan yang Kau beri. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Penyembuh, tempat kami bersimpuh dan memohon. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Jamalah mereka pribadi-pribadi dan anugerahkanlah segala yang terbaik bagi mereka. Anugerah kesembuhan dan pemulihan-Mu. Kuatkan dan jiwai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka boleh semakin meyakini akan setiap rancangan dan rencana Tuhan yang pasti akan indah pada waktunya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Almarhum ayah saya senantiasa mengajarkan anak-anaknya untuk menghabiskan makanan yang sudah diambil. Kami tidak boleh buang-buang makanan, karena artinya tidak menghargai jerih lelah orang tua dan tidak bersyukur atas apa yang telah Tuhan anugerahkan. Ajaran ini terbawa sampai dengan sekarang. Maka lihat, badan saya begini lebar dan mekar. Namun apa yang Papa ajarkan ini ternyata sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Suci Fransiskus, yang menyatakan ketika orang membuang makanan berarti kita telah merampas hak orang miskin. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penggandaan roti yang dibuat oleh Yesus kepada 4.000 orang. Sudah 3 hari orang banyak mengikutinya. Dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih
untuk peduli kepada mereka dengan memberikan kepada mereka makanan. Namun, Yesus hanya punya sedikit roti dan beberapa ikan saja, sedangkan yang mengikutinya adalah ribuan orang. Mana mungkin dengan yang sedikit itu dapat membuat orang banyak ini menjadi kenyang. Inilah pemikiran kita, juga pemikiran para murid Yesus. Namun Yesus mengambil roti dan ikan yang sedikit itu, yang hanya 7 roti dan beberapa ikan. Kemudian ia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada orang banyak, dan mukjizat terjadi. Mereka semua makan sampai kenyang dan sisa-sisa potongan roti dikumpulkan sebanyak 7 bakul penuh. Padahal yang makan ada kira-kira 4.000 orang. Sungguh mukjizat terjadi ketika orang mau berbagi. Dari hanya 7 roti, ketika dikumpulkan sisanya, kembalinya bukan 7 buah roti saja, tetapi 7 bakul. Sahabat setia gowon yang dikasihi Tuhan, syarat untuk berbagi bukanlah kita kelimpahan. Bahkan dari kekurangan kita bisa untuk berbagi. Jadi jangan tunggu kaya dulu untuk membantu orang. Apapun yang kita punya, walaupun tidak banyak, walaupun yang kita punya masih kita butuhkan, kita tetap bisa berbagi kepada yang lain. Dan mukjizat senantiasa terjadi ketika kita mau peduli dan berbagi kepada yang lain. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.